Eh, karena nggak share screen ya, ini soalnya ininya laptopnya apa namanya hilang sinyal. Jadi anak ngajarnya tanpa share screen. Jadi adik-adik didengarin aja. Yang hadir malam ini Hanif Fathan Kamil, Muzaffar sama Umpama. Satu lagi siapa namanya nggak hadir? Yang belum hadir? Ahmad Fauzi. Ahmad Fauzi ya. Nah, Oke. itu agak susah kan. Nanti anak chat ulang. Jarang hadir biasanya. Atau anak pakai ini aja nih. Eh, apa namanya? Nah, ini kelihatan nggak? Kelihatan. Jadinya tahu nih suara anak. Dengar nggak? Dengar nggak? Kelihatan tapi suara antum jadi putus-putus. Iya, jadi suaranya ngelek. Jadi tanpa ini aja ya. Apa-apa ya. Ya, kita mulai. Ini tadi udah Anda buka ya. Bahwasanya insya Allah pembelajaran malam ini adalah pelajaran akidah yang harusnya kemarin setahu singkat anak hadis ya. Hadis Arba'in Nawawi kan. Kenapa malam ini jadi akidah tadi? Antum katanya kepengen akidahnya dijadikan satu hari. Oh ya. Kalau mau antum hadis nggak apa-apa. Hadis. Ya, kita belajar masuk kitab akidah yang menggunakan kitab Usul Salasah, yaitu kitab Usul Salasah. Yang kitab ini yaitu yang dikarang oleh Al-Imamul Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya. Boleh dibuka PDF-nya, adik-adik semuanya. Kita langsung aja. Jadi kita ini fokus bahas matannya saja. Jadi kalau di sini agak panjang nggak apa-apa ya. Jadi ada yang punya matan kitab Usul Salasah, dibuka aja kitab Usul Salasah. Ya. Di sini dikatakan di sini nggak ada matannya pula ya. Oh, ntar. Gue ya. Karena ada matannya ini. Matan Usul Salasah. Nah, nggak ada sinyal pula. Ya, langsung aja nggak apa-apa. Ya, qala al-usulu thalathatu. Jadi kita akan mempelajari 3 usul atau 3 pondasi di dalam akidah, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengenal agama Islam. Dicari. Ya, qala bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab memulai bukunya dengan mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu kenapa Syekh mengulang bukunya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim? Karena di lafaz Bismillahirrahmanirrahim ini mengandung sangat banyak sekali makna, ya, sangat banyak sekali makna, ya. Yang pertama adalah itu lafaz Bismillah, yaitu dengan menyebut yang artinya dengan menyebut nama Allah, yaitu menunjukkan bahwasannya
kita memulai itu dengan meminta pertolongan, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama-nama Allah. Jadi ini bersifat umum. Jadi Bismillah dengan nama Allah. Jadi semua nama Allah maksudnya. Jadi maksudnya dengan nama Allah. Jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Wadud, Al-Ghaffar dan lainnya. Kita meminta pertolongan memulai sebuah kegiatan atau sebuah amalan dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sangat dianjurkan sekali ketika kita ingin memulai sesuatu, maka kita mengucapkan Bismillah. Ya, karena misal kita ingin memulai sesuatu yang sifatnya kasih sayang, maka kita katakan Bismillah. Ya, maka masuklah di situ nama Allah Ar-Rahman misal atau Ar-Rahim yang menunjukkan bahwasanya yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang itu Allah. Kita memulainya dengan lafaz Bismillah. Seperti itu. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, i'lam, ketahuilah, ya, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, annahu, bahwasannya, yajibu alaina, wajib kepada kita, ya, yaitu kepada siapa kita di sini? Maksudnya seorang mukmin, ya, seorang muslim yang mukmin, yaitu seorang yang muslim dan juga dia beriman, ya. Ta'allumu arba'i masailah, untuk mempelajari 4 permasalahan. Jadi sangat wajib sekali, ya, adik-adik semuanya, bagi kita mengetahui 4 permasalahan. Yang pertama adalah al-ilmu, yaitu yang pertama adalah berilmu. Nah, wajib sekali kita menuntut ilmu. Maksud dari menuntut ilmu di sini apa? Yaitu menuntut ilmu yang mencakup ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillati. Yaitu wajib bagi kita menuntut ilmu yang dengan menuntut ilmu ini kita bisa mengenal Allah. Nah, ini yang pertama. Jadi sangat wajib sekali bagi kita untuk menuntut ilmu yang dengan ilmu tersebut kita bisa mengenal Allah dan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengenal agama Islam. Maka inilah ilmu yang wajib kita pelajari. Ya. Maka kalau ditanya ilmu apa yang wajib kita pelajari, yaitu jawabannya adalah ilmu yang menjadikan kita mengenal Allah dan mengenal Nabi Muhammad dan juga mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Jadi ini adalah ilmu yang wajib. Selain ilmu ini, maka ilmunya tidak wajib. Contohnya ilmu seperti ilmu mawarith, yaitu ilmu mawarith itu tentang waris, maka dia tidak memang di dalamnya ada dalil-dalil dan lain-lain, tapi di situ tidak berfokus untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala karena fan ilmunya termasuk ilmu mawarith. Kemudian contohnya lagi adalah ilmu bahasa Arab. Maka ilmu bahasa Arab itu bukan fardu ain, tapi fardu kifayah. Kenapa? Karena dia tidak berfokuskan ilmunya untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan ilmu yang membahas tentang supaya kita bisa mengenal Allah adalah ilmu akidah. Maka ilmu yang maksud di sini yang kita harus pelajari adalah ilmu akidah, ini yang paling utama. Yaitu ilmu yang dimana kita bisa mengenal Allah lebih jauh. Kemudian di dalamnya juga kita bisa mengenal Nabi Muhammad SAW seperti ilmu fikih atau ilmu hadis, kemudian mengenal agama Islam, yaitu seperti ilmu fikih dan lain-lainnya. Maka ilmu-ilmu inilah yang wajib kita ketahui yang pertama. Yang kedua, al-amalu bihi, yaitu beramal dengan ilmu tersebut. Ketika kita sudah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilmu,
bahwasannya Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah azabnya yang sangat pedih, Allah sangat mencintai hambanya yang melakukan ketaatan, kemudian Allah ampunannya seluas langit dan bumi, dan Allah mengatur alam semesta, Allah yang menghidupkan dan Allah yang menciptakan, Allah lah Rabbul Jalla wa'ala yang satu-satunya Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sudah meyakini dan mengenal Allah dengan segala sifat dan nama-namanya, dan juga konsekuensi apa saja yang harus kita kerjakan ketika kita sudah meyakini Allah, yang kedua yang harus kita lakukan adalah mengamalkan apa yang sudah kita lakukan. Ya, begitu juga ketika kita sudah mengenal Nabi Muhammad SAW, bahwasanya Nabi Muhammad SAW nasabnya Fulan bin Fulan bin Fulan, kemudian bahwasanya Nabi SAW lahir di Arab, kemudian diutus sebagai seorang Nabi dan Rasul di usia sekian, kemudian telah diwajibkan kepada kita untuk mengikuti Nabi SAW di dalam beragama, dan diwajibkan kita juga untuk taat kepada Nabi Muhammad SAW dan menjadikan Nabi SAW qudwah hasanah. Maka ketika kita sudah mengetahui semua demikian, maka wajib kita mengamalkannya, yaitu tunduk atau patuh kepada syariat Nabi Muhammad SAW dan menjalankan sunnah-sunnahnya. Begitu juga ketika kita sudah mengenal agama Islam, ya bahwasanya wajib bagi kita sholat, ya baik wajib bagi kita meyakini yang itu rukun iman yang ada 6, kemudian rukun Islam yang ada 5, kemudian kita baik berakhlak mulia, kemudian kita wajib berbakti kepada orang tua, wajib bagi kita bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara, dan lain-lainnya. Ketika kita sudah mengenal agama Islam, bahwasanya agama Islam diturunkan untuk rahmatan lil alamin, yaitu rahmat untuk semesta alam, kemudian kita mengamalkan semuanya, baik yang bentuknya wajib ataupun sunnah. Kemudian yang ketiga yang harus kita ketahui atau wajib untuk kita mempelajarinya adalah ad-da'watu ilaihi, yaitu mendakwahkan yang sudah kita pelajari tadi. Ya, ketika kita sudah mempelajari ketiga permasalahan tadi, yaitu mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad, dan mengenal agama Islam, kemudian kita sudah mengamalkannya, lalu kita mendakwahkan itu. Kemudian yang keempat yang harus juga kita pelajari adalah as-sabru 'alal adza fihi, yaitu sabar ketika kita mendakwakan hal tersebut jika di dalam dakwah terdapat gangguan-gangguan. Nah, ini akan selalu dirasakan oleh orang-orang yang mendakwakan Islam atau kebenaran. Selalu akan ada yang menjagal, selalu akan ada orang-orang yang menghalangi jalan, selalu akan ada orang-orang yang memusuhi kebenaran. Kenapa? Memang mereka Allah ciptakan untuk menguji keimanan kita, untuk menguji kejujuran kita. Apakah kita berdakwah ini benar-benar jujur, ingin menegakkan kalimat la ilaha illallah, atau kita ingin hanya menumpang atau mencari popularitas di dalam melakukan hal ini. Nah, dengan adanya musuh-musuh Allah, dengan adanya halangan-halangan, dengan adanya rintangan di dalam dakwah, dengan adanya problematika yang selalu kita rasakan di dalam berdakwah, maka kita akan mendapatkan ya bahwasanya Allah akan menampakkan orang yang jujur di dalam hatinya di dalam dakwah. Karena ketika orang mendapat kesusahan, hanya mereka yang jujur yang akan terus bertahan dan istiqamah. Sedangkan orang yang tidak jujur atau orang-orang yang mencari popularitas di dalam melaksanakan atau di dalam berdakwah tadi, dia tidak akan bertahan lama. Allah akan tampakkan hal itu, ya. Karena misalnya semakin malasnya dia berdakwah. Kenapa? Karena semakin sulit. Beda dengan orang yang jujur di dalam hatinya ketika dia berdakwah.
yang memang benar-benar di dalam hatinya ingin mendakwakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, ketika semakin banyak ujian, dia akan semakin sabar dan semakin semangat. Contohnya siapa? Yaitu para nabi dan rasul. Ya, para nabi dan rasul. Contoh yang paling kita sering teladani adalah contoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kita sering mendengar kisah beliau ketika di Taif. Sampai-sampai Nabi SAW diusir, dilempar menggunakan batu. Setiap orang yang ketika Nabi di Taif itu, setiap orang yang bertemu Nabi ketika ingin pulang dari Taif ke Mekah, Nabi SAW dihina, dilempari batu, disakiti. Kemudian lihat, ketika orang benar-benar jujur untuk dakwah, meninggikan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, apa yang dilakukan Nabi? Telah ditawarkan kepada Nabi, ya wahai Muhammad, aku adalah yang diperintahkan oleh Allah yang mengatur atau menjaga gunung ini. Kalau seandainya engkau mau, akan aku timpakan gunung ini kepada mereka. Lihatlah. Apakah Nabi Muhammad SAW mengiyakan? Tidak. Padahal apa derita yang dirasakan oleh Nabi SAW bukan derita yang sedikit, tapi derita yang sangat luar biasa. Seluruh masyarakat yang ada pada saat itu yang di Taif semuanya mendustai Nabi Muhammad SAW. Tapi apa yang dilakukan Nabi SAW? Kata Nabi, jangan. Mungkin suatu saat akan muncul orang-orang di antara mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul. Tuh lihat. Ketika semakin diganggu, semakin semangat untuk berdakwah. Semakin diganggu, semakin keikhlasan bertambah. Ini menunjukkan ya ketika Allah datangkan musuh-musuh Allah, akan selalu ada hikmah yang sangat luar biasa. Makanya kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu as-sabru alal adha fihi, bersabar ketika kita berdakwah, mendapatkan kesusahan, bersabar. Nah, bersabar ini juga butuh dengan belajar. Yaitu bersabar kita butuh dengan belajar. Dalilnya mana? Wad dalilu qauluhu ta'ala Bismillahirrahmanirrahim wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعصر, demi waktu, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Illalladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang melakukan amal saleh. Di dalam ayat ini kita sudah menyadari bahwasannya hakikat manusia itu di dalam kerugian yang nyata. Walaupun tampaknya secara zahirnya, secara dunianya kita mendapati orang-orang kafir hidupnya dipenuhi harta, kemewahan dan lain-lain, ya. Tapi sesungguhnya hakikatnya mereka itu sedang merugi. Ya, kenapa? Alasannya yang pertama, mereka tidak beriman kepada Allah sehingga kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan sia-sia. Yang kedua, mereka tidak mau melakukan amal soleh. Ya, mereka tidak melakukan amal soleh. Kemudian watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Yang tidak mendapatkan kerugian itu adalah hanya orang-orang yang beriman dan hanya orang-orang yang melakukan amal soleh. Ya. Dan banyak sekali di antaranya ibadah-ibadah yang diwajibkan. Maka ini adalah amal-amal soleh semua. Membaca Quran, berbakti kepada orang tua, ya, beradab, berakhlak mulia, ini adalah amal soleh. Ya, amal soleh yang sangat tinggi derajatnya di hadapan manusia adalah berakhlak mulia.
sangat tinggi sekali derajatnya di hadapan manusia adalah orang-orang yang berakhlak mulia. Dia beriman, dia melakukan amal soleh, dan dia memiliki akhlak yang mulia, maka derajatnya sangat tinggi di hadapan manusia. Bahkan sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata Nabi SAW, ya, yang paling banyak memasukkan seorang hamba ke dalam surga adalah salah satunya akhlakul karim, yaitu akhlak yang mulia. Ya. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, dan saling menasihati di dalam kebenaran. Maka ini juga orang-orang yang akan terhindar dari kerugian, ya. Dan wa tawasau bis sabr, dan orang-orang yang saling menasihati di dalam bersabar. Jadi ketika orang di atas keimanan, sabar, ya, sabar di dalam ketaatan ini tidak akan lama. Ya, sabar di dalam belajar ini tidak akan lama, hanya setengah jam saja. Qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata rahimahullahu taala, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surata lakafathum." Kalau seandainya Allah tidak menurunkan hujjah kepada makhluknya kecuali hanya surat ini saja, yaitu wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, yaitu hujjah nanti di hadapan Allah. Kenapa engkau tidak melakukan amal soleh? Kenapa kau tidak menasihati dalam kesabaran? Kenapa tidak kau saling menasihati dalam kebenaran? Kenapa engkau tidak beriman? Imam Syafi'i mengatakan kalau seandainya nanti tidak ada seandainya ini perandai-andaian dari Imam Syafi'i. Hujah Allah nanti di hadapan, hujah kita nanti ketika kita ditanya di padang mahsyar, kenapa kita tidak melakukan ini? Hanya dalilnya surat ini saja, maka kata Imam Syafi'i, surat ini sudah mencukupi untuk hujah pertanyaan-pertanyaan Allah nanti di padang mahsyar. Ya. Tapi alhamdulillah Allah menurunkan Al-Qur'an 30 juz, ya. Wa qala Al-Bukhari rahimallahu taala, babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal, yaitu berilmu sebelum kita berbicara dan beramal. Ini bab yang disampaikan oleh Al-Imam Bukhari. Wa dalilu qawluhu ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Fa'lam, ketahuilah, ilmuilah bahwasannya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, wastaghfir li dzambik, dan meminta ampunlah dari dosa-dosa kalian. Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Maka di dalam ayat ini Allah memulainya dengan ilmu sebelum berucap dan beramal. Insya Allah materi malam ini kita sampai di sini saja. Ya, tidak ada PR insya Allah yang ini karena kita masih awal-awal buku, yang insya Allah kita cukupkan sampai malam ini. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada ya. Karena udah jam 9, insya Allah kita cukupkan materi malam ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.